Dia yang mau naik ojeknya Mas Suma. Mas Suma? Sri? Rani? Kalian lagi ngapain? Kamu jangan salah paham dulu ya. Ya Sri, dia cuma mau numpang ngajak aku aja. Cuma numpang naik ojek? Tadi aku lihat Mas, kalian pegang-pegangan tangan. Mesra lagi. Itu yang kamu bilang cuma numpang naik ojek doang? Hah? Ya aku memang suka sama Rani. Dan kita sekarang sudah pacaran. Nggak mungkin bohong. Kamu bohongin aku kan, Mas? Ini semua bohong kan? Kamu bilang kamu sayang sama aku. Cuma sayang sama aku doang. Kamu bohong kan? Ya tapi aku nggak bisa ngebohong perasaan aku juga. Aku lebih cinta sama dia daripada kamu. Ran, kamu tega banget lakuin ini semua sama aku. Kamu tega banget. Apa salah aku sama kamu, Ran? Apa? Sorry Sri, kayaknya aku harus pergi dan kita sekarang udah putus. Mas, aku belum selesai ngomong. Kamu jangan pergi dulu. Rani, kamu jahat banget. Kamu tega sama aku. Kamu jangan pergi dulu. Mas, aku belum selesai ngomong. Mas, jangan pergi dulu. Mas Suma jangan pergi dulu. Mas! Terima kasih, Mbak. Mbak nggak apa-apa. Apa? Mbak beneran nggak apa-apa, Mbak. Saya bantu ya. Iya, sebentar. Mbak, saya duluan ya. Aku emang gak pinter dandan kayak Rani, tapi gak berarti aku bisa diduain kayak gini kan. Udah, jangan nangis kayak begitu. Kamu emang gak pinter dandan, tapi kamu lebih cantik dari Rani sama teman-teman kamu yang lain. Udah lah, Ibu nih gak usah gombal. Oh, aku sama anak sendiri gombal. Ibu bener loh ngomong. Kalau gitu kenapa Mas Suma ngianatin aku, Bu? Ya bagus dong. Kok bagus, Ibu? Ini gimana sih, Bu? Lebih bagus, memang kamu harus tahu dari sekarang sifat buruknya daripada nanti kalau udah nikah. Ayo. Tapi aku tetap nggak terima, Bu. Aku tetap nggak terima. Udah anak ibu jangan begitu. Nih, hapus air matanya, jangan cengeng. Senyum dong. Mana senyumnya? Sini ibu tuh. Ya tapi aku nggak bisa ngebohong perasaan aku juga. Aku lebih cinta sama dia daripada kamu. Tidak nafsu makan, pegal-pegal, kepala pusing, ya ini untuk mencuci darah juga. Ya untuk Bapak, yang itu silahkan boleh, ini Bapak cocok sekali. Kalau misalnya darahnya juga kotor, bisa dipakai ini Bapak. Ya silahkan Neng, boleh dilihat dulu, dipilih. Satu obat bisa menyembuhkan segala macam penyakit, ya. Untuk Anda. Ya, gadis muda yang tidak suka dandan, saya punya sesuatu. Enggak.
Makasih, Nek. Tapi saya sehat kok. Saya nggak butuh obat-obatan, cuma lihat-lihat aja. Makasih. Ini bukan obat. Maaf, maaf. Coba kalau nenek tadi jualan obat buat patah hati. Pasti aku beli deh. Sayangnya mana ada yang jual obat kayak gitu. Jadi kamu lagi patah hati. Bilang-bilang. Ya ampun, Nek. Ngagetin aja sih muncul tiba-tiba. Iya, saya ada obatnya. Gak usah bercanda lah, Nek. Aku nih bener-bener lagi patah hati. Aku benci banget sama cowok yang udah ngehianatin aku. Rasanya pingin balas dendam sama dia. Emang semua laki-laki tuh sama ya, Nek. Semua pada buaya. Rasanya aku pingin lihat mereka semua tuh sengsara. Kalau perlu sampai mati sekalian. Jadi kamu mau balas dendam? Bisa. Ini gincu pemikat. Kalau kamu memakai gincu ini, selain kamu akan bertambah cantik, semua laki-laki akan tergila-gila kepada kamu, mengejar-ngejar kamu bagaikan semut merubungi gula. Setelah itu, kamu bisa balas dendam. Enggak lah, Nek. Di rumah saya udah banyak gincu kayak gitu. Itu juga nggak kepake. Dipakainya cuma buat kondangan doang. Khusus untuk kamu. Gratis. Tapi, Nek. Ya elah, merah banget lagi. Nek! Nek! Mereka malah sengaja peluk-pelukan di depan aku. Awas ya kalian. Aku nggak bisa terima perbuatan kalian. Sri? Sri? Kenapa, Sri? Enggak, aku nggak apa-apa, Bu. Tapi kok gaduh begitu? Sri? Buka pintunya. Ini gincu pemikat. Kalau kamu memakai gincu ini, selain kamu akan bertambah cantik, semua laki-laki akan tergila-gila kepada kamu, mengejar-ngejar kamu bagaikan semut merubungi gula. Setelah itu, kamu bisa balas dendam. Kalau bener dengan pakai lipstik ini aku bisa berubah jadi cantik, aku pasti bisa memikat banyak cowok-cowok. Dan aku juga bisa balas dendam sama Mas Suma.
jangan-jangan nanti hantu dalam mimpi aku muncul lagi. Kue, Mas. Udah siang gini kok masih belum ada yang beli kuenya sih. Mbak, saya mau kuenya dong. Oh iya Mas. Silakan dipilih mau berapa banyak kuenya. Buat jujurnya 2. Ya. Sama ini 1 aja. Kue cucurnya 2 kan tadi Mas? Mas yang kemarin nolongin saya kan? Oh iya, ini Mbak yang kemarin ya? Iya. Gimana Mbak, udah nggak kenapa-napa? Udah nggak apa-apa, makasih loh Mas. Tapi kok kayaknya saya pernah ngeliat Mbak ya sebelumnya ya? Gimana ya? Mukanya familiar. Oh iya, Mas ini Hardi kan? Yang dulunya sekolah di SD Tunas Harapan? Iya kan? Sri! Kamu Sri! Ya ampun, aku gak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Aku juga. Kamu apa kabar? Ya kayak yang kamu lihat sekarang lah. Aku jualan kue. Ya alhamdulillah lah kita masih bisa bekerja. Ya udah kalau gitu berapa semuanya? Semuanya jadi 10.000. Nah ini. Ya. Makasih ya Sri ya. Makasih ya. Kok Gincu ini bisa ada di sini sih? Perasaan tadi aku tinggal di rumah. Kuenya Mas. Silakan Mas dipilih. Masih baru semua kuenya. 2.000-an. Ya. Itu kan nenek yang waktu itu ngasih ginju gratis ke aku. Nenek masih inget nggak sama saya? Saya yang kemarin nenek kasih gincu gratis itu. Tentu saja saya masih ingat. Kamu gadis yang patah hati itu, bukan? Iya, Nek. Sebenarnya sih kebetulan ketemu sama nenek. Ada yang pengen saya omongin, Nek. Tapi kalau kita nggak ngobrol di sini gimana, Nek? Boleh saja. Tapi jangan panggil saya nenek. Panggil saya Nyi Selasih. Tuh kan, apa Nyi bilang? Kamu cantik memakai gincu pemberian Nyi. Dagangan kamu bagaimana? Laku? Laku, Nyi. Udah habis semua. Itu juga karena gincu yang Nyi berikan. Pasti laki-laki semua kan yang membeli. Iya sih, Nyi. Dan kalau kamu mau kecantikan kamu abadi, kamu harus mengorbankan 7 nyawa laki-laki untuk membuka aura kecantikan kamu. Maksud Nyi? Pakai saja gincu pemikat itu. Maka semua laki-laki akan tergila-gila kepadamu.
Dan mereka tidak sadar akan menyerahkan nyawanya untuk. Jadi, ini lagi satu. Tolak tiap hari. Kue. Mas, kuenya mas. Masih baru nih mas kuenya. Dipilih. Ayo mas, borong. Nih, kue cucurnya masih hangat, mas. Diborong pak kuenya. Ini saya mau. Ini juga mau. Mau berapa banyak? Saya beli semua. Semuanya? Iya. Bener pak? Iya. Jangan manggil Pak dong. Jadi saya harus manggil apa? Panggil aja Mas Benny yang punya bengkel elit. Iya mas. Ya, kamu siapa namanya? Nama saya Sri pak, mas. Beautiful. Beautiful. Namanya. Sini loh. Sini. Makan nih. Habisin tuh kue. Taiki bensin. Malam ada di situ kerja. Ganggu orang pacaran aja lu ah. Astagfirullahaladzim. Perempuan itu siapa? Kok tiba-tiba muncul dekat Sri? Sri, dari mana kamu malam-malam begini baru pulang? Terus, kok kamu bawa belanjaan? Ini bukan aku kok bu yang belanja, orang aku dibelanjain. Dibelanjain sama siapa, Sri? Sama itu Mas Benny, pelanggan aku yang punya bengkel. Kamu emang ada hubungan apa sama dia? Terus itu kamu kok pakai gincu merah sekali sih? Kamu tuh nggak pernah pakai gincu semerah ini. Ih, ibu nih kenapa sih nanya mulu? Emang ibu curiga apa sih? Sri, nggak ada laki-laki yang memberi gratis atas semua ini. Aduh, udah deh bu. Seharusnya tuh ibu seneng dong. Aku habis sedih, patah hati. Sekarang aku punya sedikit hiburan. Sri, Cengin tuh baut-baut semuanya ya. Kue. Kuenya mas, masih baru loh kuenya. Apaan sih? Kerja sono. Mas Benny nih kuenya masih Wah, hangat loh. gampang kue mah. Gampang. Pas banget nih baju. Matching sama gincunya. Makasih ya mas, ini kan baju yang dibeliin Mas Benny. Tapi kayaknya seharusnya sih cewek cantik kayak kamu sih nggak boleh tuh keliling-keliling dagang kue kayak begini. Jadi seharusnya aku gimana dong kerjanya mas? Seharusnya. Seharusnya tuh gini. Kamu punya toko roti yang besar. Apalagi kalau jualan toko rotinya di hatiku. Mas Benny ini emang bisa aja. Pinter Iya, ngerayunya, bikin perempuan jadi GR. Iya, namanya. Bagus ya mas? Bagus banget. Waiting list, Bu. Mas Benny nggak sibuk? Kenceng-kencengin. Ininya diganti, Bu, sekalian, Bu. Ah, bohong aja kamu. Jadi begini ya kelakuan kamu di belakang aku. Ngerayu-ngerayu perempuan. Pedagang kue keliling lagi.
Siapa dia, Mas? Seharusnya aku yang tanya kamu, kamu ini siapa? Aku ini istrinya. Kamu ini cuma pedagang kue keliling yang coba-coba ngerayu suami aku kan? Enggak kok. Saya nggak pernah ngerayu Mas Benny. Justru Mas Benny yang katanya mau ngelamar saya. Katanya dia nggak punya istri. Apa? Oh, Mas Benny mau ngelamar perempuan ini jadiin istri? Mas, dia ini cuma pedagang keliling. Lihat, penampilannya aja kucel kayak gini. Keterlaluan banget sih kamu. Wah. Ellen. Mas, mau kemana? Tenang ya. Ih, malah ditinggal sih. Besar semua cowok emang sama aja. Korban pertamamu sudah jatuh. Berarti tinggal 6 nyawa lagi. Setelah 7 nyawa, aku akan menjadi dukun sakti. Seperti yang sudah aku katakan kepadamu, kamu harus mendapatkan 7 nyawa sebagai korban kamu dalam 40 hari. Dan nyawa yang terakhir harus dikorbankan pada saat bulan purnama. Karena di saat itulah kecantikan dan pesonamu akan menjadi abadi, kekal, senantiasa. Tapi kalau aku nggak berhasil nemuin 7 korban sebelum 40 hari, apa yang akan terjadi, Nyi? Kamu akan celaka. Assalamualaikum, Sri. Waalaikumsalam. Kamu habis dari mana? Aku habis datang dari tahlilan almarhum Pak Benny. Sri, aku boleh tanya sesuatu nggak sama kamu? Tanya apa? Apa benar kamu punya hubungan khusus sama almarhum Pak Benny? Itu kan bukan urusan kamu. Perempuan itu lagi? Kenapa dia tiba-tiba muncul ya? Sri. Apaan sih, Bu? Orang capek juga. Dari mana kamu malam-malam begini, Nak? Ya elah, Bu, aku tuh bukan anak kecil yang harus setiap saat ditanyain habis dari mana, ngapain aja, sama siapa. Udah deh. Sri. Apa lagi? Kamu kenapa marah? Ibu ini cuma nanya. Ibu itu nungguin kamu karena ada yang ibu ingin tanyakan. Ada yang bilang kamu pergi menemui dukun untuk mendapatkan kecantikan abadi. Benar itu, Sri? Bu, apaan sih? Masih juga dengerin gosip. Bu, harusnya. Iya, ini masih ada 2 unit nih, Pak. Kalau Bapak nggak ngambil, ini masih banyak yang ngantri. Ya, putusin dong, Pak. Kuenya, Bu. Kira-kira gimana, Pak? Kue. Pak, kuenya, Pak, masih anget. Buat oleh-oleh keluarga di rumah, silahkan dipilih loh, Pak. Saya tinggal sendiri di rumah karena saya belum berkeluarga. Oh, maaf saya nggak tahu, Pak. Tapi Bapak tetap jadikan beli kuenya? Kenapa gadis secantik kamu mau jual kue keliling? Apa nggak takut diganggu sama cowok iseng di jalan? Ya takut sih, Pak. Tapi kalau nggak jualan kue, saya mau makan apa? Kenapa nggak cari suami saja? Ya minimal yang mapan, yang udah seperti saya ini.
Mana ada sih Pak, laki-laki yang mapan, masih muda kayak Bapak gini mau sama tukang jualan kue kayak saya? Oh ada. Oh saya. Saya serius. Aduh, kita mau kemana sih Mas? Sabar dulu sayang. Surprise! Ini toko kue? Maksudnya apa Mas? Toko kue ini aku hadiahkan khusus buat kamu. Gimana? Kamu suka kan? Toko kue ini buat aku? Iya. Bener Mas? Benar, serius. Makasih ya Mas. Jadi kamu mau jadi istriku kan? Aku mau Mas. Coba diangkat pokoknya Pak. Agak miring dikit nih Pak. Kanan lagi dikit ya Pak. Dikit lagi. Gimana sayang? Kamu senang punya toko kue atas namamu sendiri? Aku seneng banget Mas. Makasih ya. Iya sayang. Bagus lagi. Mas, kamu nggak apa-apa Mas? Mas, tolongin dong, tolongin coba Mas. Tolongin dong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepertinya Pak Bos meninggal dunia, Bu. Saya panggil ambulan dulu, Bu ya. Iya. Cepet ya Mas. Mas, bangun Mas. Mas. Ingat, tinggal 5 lagi. Sri, abang rela Sri. Walaupun Sri suruh abang lompat ke jurang ini Sri. Ya udah lompat aja. Kamu serius Sri? Kamu nggak bercanda kan Sri? Emangnya muka aku kelihatan kayak bercanda ya? Lompat dong. Katanya mau buktiin. Tinggal 4 lagi. Pesan yang croissant yang ini satu ya, yang plain. Terus masnya yang big breakfast. Oh ya udah, kalau gitu tunggu di situ. Hai Sri, apa kabar kamu? Hebat ya kamu sekarang. Aku sih udah denger kamu punya toko kue, tapi nggak nyangka aja bisa sampai sebagus ini. Dapat modal dari siapa kamu? Itu bukan urusan kamu, nggak usah nanya deh. Aduh, jangan galak-galak dong. Aku kesini, nggak mau kasih ini nih. Itu undangan pernikahan aku sama Mas Suma. Ya, aku tahu sih kamu masih marah sama aku sama Mas Suma. Ya, aku kasih undangan itu ya biar kamu nggak kaget aja. Ya bagus deh, kalau akhirnya buaya itu mau nikah juga. Sekarang Mas Suma udah pensiun gitu deh dari tukang ojek. Sekarang dia jadi supir pribadi. Alhamdulillah ya. Pas banget kita mau merit, perekonomian Mas Suma meningkat. Nih sih, jalan dulu ya.
apa-apa? Enggak Pak, enggak apa-apa kok. Mana yang sakit? Mari kita ke rumah sakit. Enggak kok Pak, enggak apa-apa. Saya enggak apa-apa, enggak usah ke rumah sakit. Sri? Ini kamu? Ya ampun Sri, maaf. Aku udah nggak sengaja kok ngeliat, beneran. Maaf ya. Suma, kamu kenal gadis ini? Suma ini teman saya Pak, teman lama saya. Iya Pak. Dia Sri. Aneh. Kenapa dadaku berdebar gini ya nggak sih Sri? Dia jadi kelihatan cantik banget sekarang. Apa aku jatuh cinta lagi ya sama dia? Ayo Mbak, kita ke rumah sakit untuk ngecek. Barangkali ada luka dalam. Enggak usah Pak, enggak apa-apa. Bos. Sebenarnya Sri ini mantan pacar saya. Udah mantan kan? Lagi pula sebentar lagi kamu mau menikah. Maksud bos? Suma. Hanya lelaki yang mau melepas gadis cantik seperti Mbak Sri ini. Jadi, Mas Rio suka sama aku. Kamu mau bukti seperti apa? Kalau Mas betul-betul suka sama aku pingin Mas pecat Suma jadi supir Mas. Soalnya dulu dia tuh jahat sama aku. Saya janji akan memecat Suma jadi supirku. Asalkan kamu mau menjadi istri keduaku. Mas tenang aja. Setelah Mas pecat Suma, aku mau kok jadi istri kedua Mas. Gitu dong. Suma. Bos, tumben bos udah muncul. Besok gue nelfon saya jemput di lobi. Mana kunci mobil saya? Bos mau pergi sendiri bos, tumben. Mulai sekarang, kamu tidak perlu jadi supir saya lagi. Kamu saya pecat. Tunggu dulu bos. Kok kenapa saya dipecat? Emang saya salah apa? Kesalahan kamu adalah menyakiti calon istri kedua saya. Tunggu bos, calon istri kedua. Maksud bos mau jadiin si Sri istri kedua bos? Bos serius bos? Sudah cukup. Pecat-pecat aja. Apa kamu bilang? Kamu dipecat, Mas? Iya. Cuma kan ini bukan akhir dari segalanya. Aku masih bisa ngojek lagi kok. Nggak mau. Masa aku nikah sama tukang ojek sih? Katanya kamu cinta sama aku. Terima aku apa adanya. Nggak kayak gitu maksud aku. Ya aku nggak bisa terima ini kayak gini aja dong, Mas. Kau pernah bilang kan sama aku, bos kamu naksir sama si Sri. Iya. Malahan si Sri mau dijadiin istri keduanya. Maksud kamu, si Sri yang buat aku dipecat gitu? Ya iyalah, Mas. Dia kayak gini supaya pernikahan kita tuh gagal. Sri, buka pintunya, Sri. Sri, kamu kan yang udah bikin Mas Suma dipecat dari kerjaannya? Kalau iya emang kenapa? Oke Sri, aku sama Suma emang salah sama kamu. Tapi biarin sih kita hidup bahagia. Enak banget kamu. Udah ngerusak kehidupan aku. Sekarang minta izin lagi buat hidup bahagia, iya? Ya karena kita berdua saling cinta. Ran, kamu tuh pinter. Kamu lebih pinter dari aku. Kamu kerja di toko. Sedangkan aku tuh cuma lulusan SMP. Kerjaan aku cuma jadi tukang kue keliling. Kamu tuh bisa dapetin cowok yang lebih hebat daripada Mas Suma. Tapi kenapa kamu harus rebut pacar aku sih, hah? Kenapa? Sri, kamu itu cantik. Jauh lebih cantik daripada aku. Setiap laki-laki yang aku mau, pasti naksir duluan sama kamu. Iya kan, Sri? Itu bukan alasan kamu untuk bisa ngerebut pacar dari sahabat kamu sendiri. Sri, sekarang gini deh ya. Aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu ngomong sama bosnya Suma. Buat terima dia lagi untuk kerja.
Itu aja. Yang salah tuh harus dihukum. Pergi, aku udah gak mau lihat kamu. Pergi. Sri. Apa buktinya kalau kamu emang benar-benar nyesal kamu dinyakitin aku? Aku akan ngebatalin rencana pernikahan aku sama Rani. Kalau itu memang bisa buat aku kerja lagi. Jadi cuma segitu doang sayangnya kamu sama Rani? Sampai segampang itu kamu mutusin pernikahan kalian? Ya, sebenarnya aku udah nggak cinta lagi sama Rani. Dia nggak bisa nerima aku apa adanya, nggak seperti kamu. Dari tukang ojek pun kamu masih mau menerima aku jadi pacar kamu. Jadi itu alasan sebenarnya kenapa kamu mutusin hubungan kalian? Ada sebab lainnya sih. Ternyata aku juga masih cinta sama kamu, Sri. Kamu batalin pernikahan kita? Iya. Supaya kamu bisa kerja lagi? Iya, Mas. Hah? Ya maafin aku, Ran. Hari gini nyari pekerjaan itu emang susah. Ya udah. Aku terima kamu jadi tukang ojek, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan batalin pernikahan kita, aku mohon deh. Nggak bisa. Pernikahan ini harus tetap dibatalin. Lagian aku juga masih cinta sama Sri. Mas, kamu tuh bener-bener jahat, pasti kamu tuh kelewatan, tau gak? Kamu hancur hidup aku. Aku benci sama kamu, aku benci banget sih, Kak. Kamu tuh bener-bener kelewatan, tau gak? Makasih banyak ya, Bos ya. Sudah nerima saya jadi supir bos lagi. Jangan berterima kasih sama saya. Berterima kasihlah pada Sri. Karena dia yang buat kamu bisa kerja lagi. Oh gitu, ya udah kalau gitu nanti saya mau langsung saja sama Sri ya, Bos ya. Jangan. Biar saya sendiri nyampein. Karena saya tidak mau kamu ketemu dengan Sri lagi. Oh iya, Bos, saya ngerti, Bos. Bos pasti cemburu sama saya, Bos ya. Kamu masih mencintai Sri? Kalau misalkan saya jawab jujur, Bos gak akan marah kan ya? Ya, memang saya masih mencintai Sri. Bahkan saya rela membatalkan pernikahan saya sama Rani buat membuktikan kalau saya masih cinta sama Sri. Apa? Berani mencintai calon istri saya? Hari ini kamu benar-benar saya pecat. Pinggir! Bos, jangan dong, Bos. Enggak, Bos. Pinggir! Bos, jangan dong, Bos. Pinggir! Bos, jangan, Bos. Pinggir! Enggak! Dua korban lagi. Tinggal 2 lagi nyawa akan melayang sebelum bulan purnama. Di mana aku? Tempat apa ini? Siapa kamu? Kenapa kamu ikutin aku terus? Aku adalah kecantikan abadi Musri. Semua lelaki yang melihat kamu akan melihat kamu cantik bak bidadari. Karena yang mereka lihat itu adalah auraku. Tapi kamu gak cantik. Kamu mengerikan. Karena mata hati mereka sudah tertutup dengan hawa nafsu. Maka auraku akan terlihat cantik di mata mereka. Enggak. Pergi kamu. Pergi. Selasi. Kenapa Selasi ada di sini? Pergi. Jangan ganggu aku ini. Pergi.
siapa? Aku tadi mimpi, Bu. Aku tadi mimpi ketemu sama hantu dan Nyi Selasih. Nyi Selasih? Siapa Nyi Selasih? Sri, ada yang kamu sembunyiin dari ibu kan? Aku nggak apa-apa kok, Bu. Udah, aku nggak apa-apa kok, Bu. Aku cuma mimpi doang. Mending Ibu sekarang balik ke kamar aja ya. Aku nggak apa-apa, beneran. Sri, apapun itu, jauhi yang menyesatkan kamu. Nanti kamu menyesal. Bagaimana Sri? Lihat dari penerawangan kamu sudah mendapatkan 5 korban. Bagus. Tidak sia-sia Nyi memberikan secara gratis gincu pemikat itu. Gratis Nyi bilang. 5 nyawa itu nggak gratis Nyi. Lalu, maksud kamu menemui Nyi apa? Aku mau ngebatalin perjanjian kita nih. Aku nggak mau jadi pembunuh lagi. Mana mungkin? Tidak bisa kamu membatalkan perjanjian dengan iblis sebelum kamu menyelesaikan syarat-syaratnya. Tapi aku udah ngerasa cukup nih. Aku udah puas balas dendam. Aku udah gak mau ada korban lagi. Tidak ada tawar-menawar. Kamu akan mendapatkan kecantikan abadi setelah kamu mendapatkan 2 nyawa lagi. Kalau tidak, kamu akan celaka. Ya, sama-sama. Sri, sebentar. Maaf, aku buru-buru di. Sebentar, Sri. Loh, tangan kamu kenapa? Kok merah begitu? Enggak kok, nggak apa-apa. Nggak bisa, itu bukan nggak apa-apa. Itu harus diobatin. Aku temenin ya. Sekalian kita cari makan. Kamu pasti belum makan kan? Kamu kenapa sih, Sri? Akhir-akhir ini aku lihat kamu, kayaknya kamu lagi galau ya. Senyum itu bukan jawaban. Dulu waktu SD aku ngeliat kamu itu, kayaknya kamu itu selalu ceria dan manis. Semua anak SD juga emang ceria dan manis, Di. Tapi nggak beneran kok. Perasaan dari semua teman SD aku, kamu yang paling kelihatan menarik. Menarik dari mana? Orang dulu aku nggak pernah dandan. Siapa bilang sih cewek manis tuh harus ngeliat pas lagi dandan? Malahan menurut aku, kamu tuh bagusan nggak dandan. Lebih kelihatan cantik. Kamu ternyata pinter gombal juga ya? Aku serius kok. Malahan kamu tuh kelihatan nggak menarik kalau misalnya kamu lagi dandan. Beneran. Apalagi kalau kamu pas lagi pakai gincu merah itu di bibir kamu. Menurut aku sama sekali nggak cocok. Apa itu berarti Ardi benar-benar tulus mencintai aku ya? Makanya dia nggak terpengaruh sama gincu pemikat itu. Makasih loh Di, ngomong-ngomong kamu udah traktir aku bakso. Udah nganterin sampai depan rumah lagi. Iya, sama-sama. Ntar kapan-kapan kita makan bareng lagi ya. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sri? Ibu? Siapa itu? Oh, itu temen aku SD, Bu. Temen SD? Kok ibu kayaknya kenal ya? Iya, namanya Ardi. Aku serius kok. Malahan kamu tuh kelihatan nggak menarik kalau misalnya kamu lagi dandan. Beneran. Apalagi kalau kamu pas lagi pakai gincu merah itu di bibir kamu. Menurut aku sama sekali nggak cocok. Bener kata ibu. Aku emang nggak pernah sebahagia hari ini. Aku bener-bener 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 nggak pernah sebahagia hari ini. Aku
Bahkan dulu waktu masih pacaran sama Mas Suma pun, aku gak pernah sebahagia ini. Aku ingat pas pertama kali kamu kesini, Sri. Teman-teman aku sama bos aku tuh semuanya pada kayaknya suka sama kamu. Apa emang selama ini semua reaksi lelaki ngeliat kamu tuh kayak begitu ya? Sebenarnya sih itu yang pengen aku omongin sama kamu nanti. Hai Sri. Mau kemana Sri? Mampir dulu sini. Sri, mau nggak jualan kue lagi sih? Aku kangen loh sama kue kamu. Apalagi sama orangnya ya nggak? Sebenarnya di reaksi teman-teman kamu itu kayak gitu, itu karena Gincu ini. Ini gincu yang biasa kamu pakai kan? Yang bikin bibir kamu jadi merah menyala. Seperti yang aku bilang dari awal, Sri, sama kamu. Kamu tuh nggak pantas pakai kayak beginian. Cuma kamu satu-satunya cowok yang bilang aku nggak pantas pakai gincu itu, Di. Tapi sebetulnya itu bukan gincu sembarangan. Maksudnya gimana sih? Gincu itu udah dikasih kekuatan magic untuk bisa memikat laki-laki, Di. Apa? Maksudnya kamu pakai ilmu hitam? Dulu aku punya pacar. Namanya Suma. Aku sayang banget sama dia. Tapi ternyata dia malah pacaran sama sahabat aku sendiri. Saat itu aku benci banget sama semua laki-laki. Rasanya aku pingin balas dendam sama mereka. Tunggu bentar. Maksudnya kamu itu memperdaya cowok dengan gincu ini? Dan sekarang aku nyesel, Di. Karena sebetulnya yang aku butuh itu bukan balas dendam. Aku cuma butuh cinta. Tapi selama ini aku aja yang terlalu bodoh. Aku nggak bisa bedain mana cinta yang tulus dan mana cinta yang bohongan. Kayaknya kamu harus buang gincu ini deh. Kamu buang jauh-jauh. Makanya aku cerita ini sama kamu, Di. Aku udah nggak mau lagi jadi korban setan. Tapi katanya Selasi aku nggak bisa berhenti sebelum aku dapetin semua korbannya. Memangnya ada berapa korban lagi? Selasi butuh 7 korban. Dan aku harus korbanin 2 nyawa lagi. Aku mohon ditolong bantu aku ya. Aku nggak tahu lagi aku harus gimana. Iya. Kamu tenang aja. Tapi yang paling penting, kamu harus buang gincu ini. Kamu harus buang jauh-jauh. Aku akan buang gincu ini. Makasih ya, Di. Aku jadi sedikit lebih tenang karena udah cerita ini sama kamu. Tapi sebelumnya kamu harus janji sama aku. Kamu gak boleh jatuh cinta sama aku ya, Di. Karena aku gak mau kamu celaka. Karena aku yakin kalau kamu jatuh cinta sama aku itu pasti gara-gara gincu ini. Sri, tunggu Sri. Iya, Mas. Sri, kamu itu sudah punya pacar belum sih? Boleh kan Mas jadi pacar kamu? Cowok ini pasti udah kena pengaruh gincu pemikat itu. Tapi kok bisa sih? Padahal kan aku lagi nggak pakai. Ya Tuhan, jangan sampai ada korban lagi. Sri, tunggu Sri. Aku cinta kamu Sri. Aku cinta kamu Sri. Sri, I love you. Gincu ini kenapa bisa ada di tas aku lagi sih? Padahal jelas-jelas ini udah aku buang. Aku harus kasih tahu Ardi soal ini. Mati lagi handphonenya.
Kenapa ya Ardi nelpon aku barusan? Halo, Mbak, saya bisa bicara dengan Sri? Oh gitu ya, ya udah. Makasih ya Mbak. Ya Allah, pasti ada satu korban lagi. Satu nyawa lagi. Bersiap-siaplah. Sebentar lagi kau akan mendapatkan kecantikan yang abadi dan pesona yang kekal seperti aku. Bagus. Enggak, aku nggak mau cantik abadi. Apalagi seperti kamu, aku nggak mau. Enggak, aku nggak mau kemana-mana. Aku nggak mau kemana-mana supaya nggak ketemu sama cowok lagi. Jadi mereka nggak jatuh cinta sama aku dan jadi korbanku. Sri, ada Nak Ardi. Ya Allah, padahal aku udah menghindar. Kenapa sih Ardi malah datang ke sini? Ibu tinggal dulu ya. Iya. Kamu sakit apa, Sri? Aku nggak kenapa-napa kok. Tapi mendingan kamu pergi deh, Di. Bahaya kalau kamu di sini terus. Enggak. Aku kesini cuma mau ngabarin kamu. Kalau teman bengkel aku, Wiwit, tadi meninggal. Hah? Wiwit? Iya, yang tadi siang rayu kamu. Teman bengkel aku, ingat kan? Sri, tunggu Sri. Dia meloncat dari genteng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku juga gak ngerti, Sri. Makanya tadi siang aku berusaha telepon kamu kan. Soalnya si Wiwit itu gak mau turun dari genteng. Dia cuma teriak-teriak katanya dia jatuh cinta sama kamu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, aku yakin. Aku yakin Wiwit itu pasti jadi korban aku, Di. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku udah gak mau lagi jadi budak setan, Di. Tolong aku, Di, tolong aku takut. Iya, tapi aku juga bingung. Bukannya gincu itu udah kamu buang? Aku udah buang gincu itu, aku udah buang, aku yakin. Tapi aku juga gak ngerti kenapa gincu itu balik lagi sama aku. Tapi tadi siang aku udah buang gincu itu, dan aku yakin gincu itu gak mungkin balik lagi. Aku yakin, Di. Aku yakin. Coba kamu cek tas kamu ya. Perasaan aku jadi gak enak. Tas kamu mana? Coba tolong. Mudah-mudahan gak ada lagi ya, Di. Gak ada. Kenapa sih gincu ini harus kembali lagi? Di, gimana kalau kamu aja yang buang gincu ini? Mudah-mudahan aja kalau orang lain selain aku yang buang gincu ini nggak akan balik lagi. Iya udah. Kamu tenang aja ya. Tapi aku mohon sama kamu. Kejadian ini jadi pelajaran besar buat kamu. Kamu harus mendekatkan diri kamu sama Allah. Ya? Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Di. Di. Duluan ya.
Panas banget. Sri. Panas banget. Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu harus pergi, setan. Jangan pernah ganggu Sri lagi. Sri, kamu benar mau pergi? Iya, Bu. Lalu bagaimana dengan toko kamu? Siapa yang jaga? Toko itu aku dapetin dengan cara yang gak halal, Bu. Jadi aku minta tolong sama Ibu, sebaiknya toko itu dijual aja ya, Bu. Nanti uangnya biar disumbangin aja ke panti asuhan. Ya sudah, kalau memang niat kamu seperti itu, insya Allah amanah kamu Ibu sampaikan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Tante, saya boleh bicara sama Sri sebentar? Ya udah, silakan Ardi. Kamu serius mau pergi, Sri? Aku pengen sendiri dulu, Di. Kalau bisa aku nggak usah ketemu sama laki-laki. Termasuk aku? Termasuk kamu, Di. Karena korbannya tinggal 1 orang lagi. Dan sebelum bulan purnama, aku harus ngorbanin 1 nyawa lagi. Ya, tapi kayak gini bisa nyelakain kamu, Sri. Mendingan aku yang celaka daripada aku harus ngorbanin orang lain. Tapi kamu tahu nggak? Mau kemanapun kamu pergi, setan itu pasti bakalan ngehantuin kamu. Nih, kamu lihat deh. Semalam aku udah hancurin Gincu ini sehancur-hancurnya. Kamu siapa? Astagfirullahaladzim. Berani sekali kamu menghancurkan Gincu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Terus aku harus gimana dong, Di? Ya mau nggak mau, kita harus ngadepin ini bersama, Sri. Ini tuh semua salah aku, Di, salah aku. Kamu tuh nggak ada hubungannya. Tapi aku ini udah terlanjur terlibat. Jadi mau nggak mau sampai akhir kita harus nyelesain bareng-bareng. Udah berapa kali aku bilang aku tuh nggak mau, Di. Aku nggak mau kamu sampai keseret sama masalah aku. Aku nggak mau kamu jadi korban. Sama kayak korban-korban yang lain yang jatuh cinta sama kamu. Aku pun juga jatuh cinta sama kamu, Sri. Tapi bukan gara-gara Gincu pemikat ini. Mau ada ini atau enggak, aku tetap jatuh cinta sama kamu. Izinin aku buat ngelindungin kamu ya, Sri. Maaf, Ardi. Aku tetap harus pergi. Akhirnya aku bisa pergi jauh dari kampung. Mudah-mudahan aku nggak ketemu sama laki-laki yang bisa jatuh cinta sama aku. Aku sih nggak sengaja. Mau kabur kemana kamu? Mau lari kemana kamu? Ini kesempatan kamu. Tinggal 1 nyawa lagi. Jangan pergi. Pergunakan kesempatan ini, Sri. Ardi adalah kesempatan kamu yang terakhir. Ardi? Ini tahu dari mana tentang Ardi? Jangan-jangan suara yang selama ini bicara sama aku itu suaranya Selasi ya? Iya. Sri. Apa yang aku tidak tahu tentang kamu? Semua aku tahu. Ardi adalah cinta sejati kamu. Ardi adalah cinta yang membakar hati kamu. Kalau kamu berada di dekat Ardi,
kamu selalu merasa panas, bukan? Itu tandanya Ardi adalah kesempatan kamu yang paling berharga. Cinta sejati yang bisa membuat kamu lebih cantik lagi dan memiliki pesona yang abadi, kekal sepanjang masa. Pergunakan, Sri, sebelum bulan purnama. Enggak, Nyi. Aku nggak mau ngorbanin nyawa lagi, apalagi Ardi. Aku nggak mau, Nyi. Dasar anak. Sri, Ardi, kamu bisa ada di sini? harusnya aku yang tanya sama kamu. Kenapa kamu ada di sini? Kamu kan udah janji sama aku. Kita berdua tuh udah sepakat buat nyelesain ini berdua. Aku pergi karena aku nggak mau kamu jatuh cinta sama aku, Di. Korban aku tuh tinggal satu, dan aku yakin itu pasti kamu. Enggak, Sri. Nggak mungkin. Nggak mungkin aku mati gara-gara gincu pemikat itu. Enggak, aku yakin itu pasti kamu. Aku nggak mau, Di. Sri! Sri! Di, jangan ikutin aku, Di, pergi. Sri, stop. Pergi, Di. Jangan ikutin aku. Tinggalin aku, Di. Aku mohon pergi, Di. Jangan deketin aku. Aku nggak mau kamu mati. Kamu apa-apaan sih, Sri? Kamu nggak boleh pergi. Kamu nggak boleh ninggalin aku gitu aja. Enggak. Mendingan aku yang mati daripada kamu. Aku nggak mau kamu celaka, Di. Sri, aku mohon kamu jangan aneh-aneh dong, Sri. Sri! Panas. Lepas. Nggak, aku nggak bakal lepasin kamu. Sri! Panas, tangan kamu panas. Lepasin aku, Di. Sri! Astagfirullahaladzim. Sri! Aduh. Sri bangun, Sri. Sri bangun, Sri, kamu nggak boleh mati. Sri bangun, Sri, kamu nggak boleh mati. Sri bangun. Sri, kamu nggak apa-apa? Kita nggak mati, Di. Nah, mendingan kita kabur dari sini sekarang. Yuk, ayo Sri. Sini aku bantu kamu. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ayo. Aku adalah penghuni dari gincu pemikat itu. Nasibku dulu sama seperti kamu, Sri. Kemudian aku bertemu dengan Nyi Selasi, dan dia memberikan gincu itu kepadaku. Aku harus mencari 7 korban supaya kecantikanku abadi. Tapi ternyata korban terakhir adalah lelaki yang tulus mencintaiku. Dan aku sendiri pun mati ketika lelaki itu mati, Sri. Ternyata ini yang disebut dengan kecantikan abadi, yaitu rohku akan abadi hidup di dalam gincu itu. Jadi selama ini Nyi Selasi udah bohong sama aku. Iya, Sri, dia sudah memperdayamu. Padahal yang bisa menolong kamu hanyalah cinta sejati kamu. Badan kamu akan merasakan panas ketika kamu berdekatan dengan dia.
Karena dia yang akan membakar naluri jahat yang ada di dalam hatimu. Tapi justru kamu disuruh untuk membunuhnya. Tapi syukurlah kamu sudah terbebas sekarang. Terima kasih ya Sri. Karena kamu juga, aku bisa bebas hidup di alam baka dengan tenang. Ginju itu kenapa kalian hidup lagi? Seharusnya kalian mati berdua bersama cinta sejati kalian. Tidak. Di, apa sekarang kamu masih mau sama aku? Kaki kiri aku kan sekarang udah nggak bisa gerak lagi kayak dulu. Ya pastilah aku masih mau sama kamu. Aku kan udah janji, aku bakalan mau nemenin kamu selama-lamanya. Yang pasti kejadian kemarin jadi pelajaran aja buat kamu ya. Kamu harus tobat. Jangan sampai terulang untuk kejadian kedua kalinya. Allah itu maha baik kok. Makasih ya, Di. Kamu baik banget. Aku benar-benar bersyukur bisa dicintai sama laki-laki yang tulus kayak kamu. Aku nyesel banget sama apa yang udah aku lakuin kemarin. Sampai udah terjadi banyak korban. Udah nggak usah dipikirin lagi. Mendingan sekarang kita jalan-jalan aja ke sana. Yuk.